Kita pulang ya. Jadi parameter masukan di program kita tuh kita tambahin satu, yaitu L0. L0 ini merupakan panjang dari kawat yang kita ukur. Nah, makanya B di sini sama dengan L0. Batas atasnya tuh sama dengan L0. Batas bawahnya tuh selalu 0. Karena kan kita mau ngukur medan magnet di kawat tuh dari dia 0 cm sampai panjang maksimalnya. Makanya A-nya tuh selalu 0. Sedangkan B-nya ini terserah kita mau masukin berapa. Terus sisanya tuh sama aja. Nah, terus yang Simpson ini juga sama, ada tambahan parameter masukan. Parameter masukannya tuh sama L0 tambahannya. Terus B-nya sama dengan L0, sama juga alasannya kayak yang tadi. Karena A sama B ini merupakan batas integral, batas integrasi. Nah, terus masuk ke program utama. Nah, program utama ya, disimak. Nah, program utama tuh line 1 clear. Clear nih perintah untuk ngehapus variabel atau ya variabel ya yang ada di workspace. Ini kan lihat di workspace aku kan ada A, A1, B, I, L, L0. Nah, kalau pakai perintah clear itu bakal kehapus. Nah, dihilangkan aja habis. Ini workspace ya namanya. Misal masukin lagi deh, A sama dengan 2, B sama dengan 3, D sama dengan 4, D sama dengan 5. Nah, lihat di sini. Lihat di sini ya. Lihat di sini. Itu namanya workspace. Nah, instruksi clear nih untuk ngehapus nilai atau variabel yang ada atau yang tersimpan di workspace. Ini clear ya, enter. Nah, dia bakal kehapus. Nah, kalau CLC ini ngehapus cetakan di command window, ngehapus output di command window. Nih, ini namanya command window. Ini tempat kita ngetik nih, namanya command window. Ini kalau aku enter, CLC kan aku enter, command window-nya bakal bersih. Nah, itu line 1 sama line 2. Line 3 ini kita inisialisasi faktor pengali. U0 itu 0,000, ini 0,00001 lah. Ini 0,6, ada 6 lah. Nah, L0 itu kita masukkan nilai batas atas atau panjang dari kawat yang mau kita ukur itu berapa. Nah, terus I itu masukkan nilai arus, terus A itu nilai jarak dari kawat. Nah, di sini ada yang mungkin baru buat kita. Itu SIMS BCL. Nah, SIM BCL ini berfungsi sebagai inisialisasi simbol di dalam fungsi matematis kita. Simpelnya tuh gini. Kalau kita nggak pakai SIM BCL, nah di sini kan ada 1/B kuadrat, C min L kuadrat. Nah, kalau nggak pakai SIMS, B ini cuma jadi B, sekedar B aja gitu. Nggak bisa kita rubah nilainya. Nggak bisa kita masukkan, misal kita mau buat B sama dengan 2. Kita nggak bisa masukkan ke dalam fungsi kita. Karena kita nggak pakai sintaks SIMS. Tapi kalau kita pakai sintaks SIMS, SIMS B, sintaks tuh ya inilah perintah ya. Perintah SIMS. SIMS B, C, sama L, berarti kita bisa ngubah nilai BCL kita. Misal BCL. Ini masih terlalu lestari. Kok unmute aja? Misal di sini kan B kita mau kita ubah sesuai dengan yang kita masukin. B itu kita masukin berarti misal A ya, A-nya 2, berarti nanti B-nya berubah jadi 2. Nah, C-nya bakal ngikut nilai L0. Misal kita masukin nilai L0-nya 2, berarti nanti C-nya bakal jadi 2. Bakal berubah gitu nilainya. Jelas nggak yang SIMS? Nanti takutnya kan nggak jelas. Kalau mau pulang nggak apa-apa, berak pulang. Sampai sini dulu ada. Jelas nggak yang SIMS?
Agak diulang itu Bang. Nah, aku coba simplin lagi ya. Bentar. Sintaks sims itu berfungsi untuk inisialisasi variabel. Nah, variabel tuh kalau misalnya gini aja. Bentar ya. Nah, aku ulangin ya. Jadi sims tuh kayak aku bilang tadi inisialisasi variabel. Misal kita tahu fungsi yang sederhana aja. Fx sama dengan x kuadrat. Jangan 2x kuadrat. 2x kuadrat tambah 2. Nah, dari fungsi ini yang merupakan variabel yang mana? Tahu nggak? X kuadrat. Nah, yang merupakan variabel tuh yang x. Karena x ini mau kita buat misal x sama dengan 1, x sama dengan 2, x sama dengan 3, x sama dengan 4. Nah, x ini yang merupakan variabel. Nah, fungsi kita kan 1 per A kuadrat ditambah L0 min L kuadrat akar enggak. Nah, di fungsi kita yang merupakan variabel tuh yang A, L0 sama L. Tapi di sini aku ganti sebelum aku buat dia tuh A sama L0, aku ganti namanya tuh jadi B sama C. Makanya di sini B kuadrat, C min L, segala macam gitu. Ngerti? Sims ini ngeinisialisasi variabel. Ngerti nggak? Apa kalau mau ulang lagi coba lebih sederhana lagi. Ngerti? Garis intinya tuh yang perlu di garis bawah itu sims inisialisasi variabel. Oh, beda sama inline. Inline kan juga kita tuh seolah-olah ngeinisialisasi variabel, tapi inline ini lebih ke inisialisasi fungsi. Udah dalam bentuk fx, misal fx, x kuadrat. Nah, inline-nya nih semua ini, sedangkan kalau kita pakai sims, kita cuma inisialisasi yang x-nya ini aja. Ngerti nggak? Agak tricky sih, tapi boleh ditanya aja nanti. Nah, ini Berarti ada boleh nih. Ini siapa Dewi? Berarti kalau seandainya nggak ada sims itu nggak bisa menginisialisasi variabel yang ada di line 8. Benar. Kalau nggak pakai sims itu yang kayak aku bilang tadi. B ini seolah-olah tuh nggak bisa kita jadikan B sama dengan 2, B sama dengan 3. Nggak bisa, karena dia ini mentah-mentah B doang gitu, bukan berupa variabel. Nggak bisa kita ubah nilainya gitu. Ngerti nggak? Nggak bisa diisi nilai. Ya benar yang kata Tur, nggak bisa diisi nilai. Dia cuman B gitu, kosong, nggak ada arti gitu. Nah, sims ini ngebuat dia tuh bisa diisi. Kita bisa misalin B-nya nanti 1 atau 2 atau 3, terserah. Ngerti ya? Ini baru. Jadi poin lebih kalau kita bisa ngejelasin besok. Nah, terus ini juga termasuk baru.
Sub ini artinya substitusi. Substitusi. Bentar. Substitusi. Dia ini ngesubstitusi variabel B, ini variabel B sama variabel C. Nilainya tuh A sama L0. Jadi gini, kenapa aku nggak langsung buat 1/A² ditambah C min L² L0 ya. 3/2. Karena kan sebenarnya A sama L0 kita ini kan sebuah bilangan gitu. Ya enggak? Kita yang masukin mau A-nya berapa, B-nya berapa, mau A-nya berapa, L0-nya berapa. Ya kan? Jadi A sama L0 itu sebuah bilangan. Sedangkan L itu tuh konstanta kita, variabel kita. Nah, makanya aku buat di sini B², nggak langsung aku buat A² gitu, aku buat B² dulu. Nah, nanti nilai B-nya nih sama perintah subs ini bakal diganti sama nilai A yang kita masukin. Kebalik panahnya. Misalnya gini, diagramnya gini deh. Misal kita masukin A sama dengan 2. Di sini ya, fungsi kita tuh 1/B² ditambah C min L² 3/2. Nah, kita udah inisialisasi B, C, ini L besar ya. B, C, L ya. Bukan citra lestari. Udah inisialisasi variabel B sama C. Yang mau kita gantikan B sama C, yang ini. Nah, kita ganti dengan apa? Kita ganti dengan yang ini. A sama L0. A kita tuh 2, berarti B-nya ganti 2. Berarti kan 2². Nah, L0 kita mau masukin berapa misalnya? 4 gitu. Berarti kan C sama L0 ini ditukar, diganti. Berarti C-nya ganti L0, L0-nya tuh 4. 4 ditambah L. Gini, ngerti nggak? Jadi ada matematisnya gitu. Sampai sini paham nggak? Paham. Yang lain paham nggak? Andi, Angel, Dewi kan rame nih. Jangan cuma Itu Doro aja. 4 ditambah L atau 4 dikurang L? Yang mana? Oh, 4 kurang, sorry. Kurang. Ya, 4 kurang. Maaf, kemana error? 4 kurang ya. Ngerti? Jadi nilai B itu sama dengan nilai A. Gitu. Iya, Andi. Nah, bentar ya. Nah, ini kan B, C, terus koma kan, A, L0. Ini artinya tuh B ditukar sama A, C ditukar sama L0 gitu. Ini kan yang Andi maksud. Iya itu. Nah, ini udah sampai sini. Maksudnya sih nilai B itu sama aja sama dengan nilai si A, terus nilai C sama kayak nilai si L0 kayak gitu. Pokoknya itu ya B itu disubstitusiin sama nilai dari A. C itu disubstitusiin sama nilai dari L0. Jadi ya yang perlu kalian garis bawah itu SIMS tadi ialah inisialisasi variabel. Kalau subs itu substitusi variabel tadi. Nah, apa yang disubstitusi? Variabel B sama C disubstitusikan dengan nilai A dan L0. Nah, itu yang harus digaris bawah di line 8. Tunggu dulu. Coba, sampai sini jelas nggak? Jelas. Kalau L biasa, L biasa nggak kita substitusi, karena ini nih, L ini merupakan variabel integran. Variabel integran. Variabel integrasi lah bahasa Indonesia aja. Variabel integrasi. Kan PPT ya. Mana sih? PPT-nya nampak nggak? Nampak nggak sih PPT-nya? Nah ini ya, ini fungsi kita nih. Ganti.
Ntar nge-lag. Ntar nge-lag. Kenapa L-nya tuh nggak kita substitusiin nilai? Bentar. Karena L ini merupakan variabel integrasi, variabel yang kita integrasi. Nah, taunya dari sini. Lihat di sini, ini DL. Berarti yang kita integrasi itu variabel L. Kalau DA, berarti yang kita integrasi itu variabel A. Kalau DL0, berarti yang kita integrasi itu variabel L0. Kalau sampai sini dulu, jelas nggak? Jelas. Nah, Jelas. nah ya benar. Kayak benar. Ya syukurlah. Jadi DL kan L-nya merupakan variabel integrasi. Jadi L ini nggak perlu kita substitusiin. Karena L ini yang mau kita integralin. Oh alah, itu buatnya Gerinda. Dengar nggak suaraku? Ya. Dengar ya. L-nya nggak perlu kita substitusi nilai karena L itu merupakan variabel yang mau kita integralin. Nah, misal DA yang perlu kita substitusi berarti L0 sama L yang ini, L besar. A-nya nggak perlu kita substitusi nilai karena A merupakan variabel yang mau kita integrasi. Paham nggak? Paham? Ada support nih. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, ini udah di line 9 itu manggil fungsi. Line 9 belum ya? Line 9 ini inisialisasi fungsi. Line 9 ini inisialisasi fungsi. Inline char F0. Nanti bakal jelas di running program. Nah, X sama dengan trapezoida di line 10 ini manggil subprogram trapezoida. Terus yang line 11 ini manggil subprogram Simpson. Nah, ini hasil akhirnya. Lihat di sini di PPT. Nah, di PPT ini kan dari tadi itu kita cuma ngerjain yang proses integralnya aja. Masih perlu dikali sama yang di depannya nih. 10 menit lagi ya, nanti join lagi sini. Nah, perlu kita kali yang sama di depannya ini. A sama itu yang kita masukin, terus U0 itu yang kita inisialisasi tadi. Nah, masuk ke MATLAB lagi. Oh iya nggak, kalian ini dikit melurusin sih. Di PPT kan plus L, ini di listing kita minus L. Iya ya. Berarti ya, salah aku yang sorry. Baru tengok tadi. Coba aku. Salah berarti aku matang aja. Oh iya, berarti plus ya di sini. Maaf. Makasih dulu. Nah, nih sampai sini ya. Line 12 sama line 13 tuh kita udah ngitung B-nya. U0 dikali I dikali A nih, ini U0, ini I-nya, ini A-nya. Terus X itu hasil integral dari metode trapezoida, terus Y merupakan hasil integral dari metode Simpson. Udah sampai situ untuk listing, jelasan listing. Ngerti nggak? Jelas nggak aku jelasin? Coba kita running ya. Nah, ini ada dua subprogram. Ini perlu kita simpan pakai namanya trapezoida, terus Simpson ya, jangan sampai beda nama filenya. Ini tinggal kita running aja, running di sini. Nah, ini kan kita masukin. Mau berapa L0-nya? Tadi turun hitung berapa L0-nya? 4 4 ya. Nilai arusnya, I-nya, 2 terus A-nya. 2. Nah, nih
Sampai di sini nih. Nah, F0 ini yang bagian kita inisialisasi, namanya tuh variabel tadi. Inisiali. Ini susah banget nulisnya. Ini pokoknya inisialisasi variabel ya. Variabel. Nah, ini yang di line 7 tadi. Ini line kok line 7, line 8. Oh, line 8 ya ini. Line 7 kita skip karena pakai itu. Nah, ini hasil dari line 9. Ini line 9. Ini inisialisasi variabel, tapi ini udah disubstitusiin, makanya lihat A-nya kan 2, ya kan? 2 kuadrat kan 4 ya. L0-nya 4. Nah, sesuai kan? Ya enggak? Iya. Nah, sesuai. Nah, terus ini kita ulang sekali lagi, kita inisialisasi fungsinya. Nah, terus ini metode trapezoida, ini metode Simpson. Ini hasil akhir B1, ini B2. Udah jadi sampai sini. Nah, analitiknya berapa, Tur? Nah, yang masalah analitik tadi kan soalnya yang di rumusan ini kayaknya agak lain ya. Ya, emang beda. Nah, kalau analitik, kalau aku sama Rinda tadi nyarinya ya 8,94427 kali 10 pangkat minus 8. Kali 10 pangkat 8. Berarti anggaplah 9 ya. Ya, kali 10. Ya, benar. Nah, gini. Nah, ini kita bandingin. Ini sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 8. Ini sama dengan 8 dikali 10 pangkat min 9. Nah, yang paling mendekati sama hasil akhir kita yang mana? Yang Simpson. Nah, yang metode Simpson. Berarti kita dapat kesimpulan dari sini. Metode Simpson lebih efektif digunakan untuk mencari medan magnet akibat arus listrik. Karena hasil akhir dari numeriknya tuh mendekati hasil analitik. Cuman beda 10 pangkat min 1 lah. Jelas nggak sampai sini? Jelas. Ada yang mau nyoba jelasin listing nggak? Biar nanti kalau ada yang salah aku bantu. Kita sama-sama koreksi. Nggak apa-apa, beda aja gitu. Kan udah aku jelasin semua yang listing. Aku stop dulu aja ya, biar enak. Nanti lagi ngomong tiba-tiba putus. Aku stop dulu ya, nanti join lagi. Boleh.